Father, thank you for your goodness in our lives. Aba Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Thank you that it's not just words that we speak, Terima kasih bahwa itu bukan hanya sebatas kata-kata yang kami ucapkan, but thank you for the manifestation of your goodness. tapi terima kasih untuk manifestasi dari kebaikan-Mu Tuhan. Thank you that we get to know your heart on a daily basis. Terima kasih bahwa kami bisa mengenal hati-Mu lebih lagi setiap harinya. And thank you, Father, that as we get understanding, Dan terima kasih Tuhan selagi kami mendapat pengertian, as we personally experience this goodness, dan kami secara pribadi mengalami kebaikan itu. thank you that it becomes a reality through our lives. Terima kasih bahwa hal tersebut akan menjadi realita dalam hidup kami. That wherever we go, Bahwa kemanapun kami pergi, whatever we do, apapun yang kami lakukan, people can know you. orang-orang bisa mengenal-Mu. Thank you, Father, for your word this morning. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. And I pray that in this morning, the same power that came on that day, Dan aku berdoa ya Tuhan bahwa pagi ini kuasa yang sama yang datang pada hari itu, in the same way the Father's heart was revealed, dengan cara yang sama hati Bapa diungkapkan. it will happen among us here this morning. Hal tersebut pun akan terjadi di antara kami pagi hari ini. Father, you know every person by name. Bapak, Engkau mengenal setiap dari kami dari nama kami. You know the need. Dan Engkau mengetahui kebutuhan You know kami. their desires. Engkau mengetahui keinginan kami. So thank you, Holy Spirit, Jadi terima kasih Roh Kudus, that we can boldly declare bahwa kami bisa dengan berani mendeklarasikan your kingdom come bahwa kerajaan-Mu datang and your perfect will is done this morning. dan kehendak-Mu yang sempurna terjadi pagi ini. Here in us and through us on earth. Di sini di bumi lewat hidup kami. Only, Father, what is in heaven. Hanya apa yang telah Kau tetapkan di surga. For your glory Untuk kemuliaan-Mu and through your power. dan lewat kuasa-Mu. In Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amin. Amen. Good morning. Selamat pagi. It is such a lovely morning in Jakarta with the rain. Pagi ini indah banget ya dengan hujan rintik-rintik sedikit. Amen. God is good. Tuhan baik. So this morning, it's a privilege, Herbert and Nofi, to be here. Jadi sebuah kehormatan bagi kami ya, Bu Novi dan Pak Albert untuk mengundang kami. For Liana and I to just come and remind each one of you of God's goodness. Untuk Bu Angkia dan saya datang kembali ke sini untuk mengingatkan saudara-saudara akan kebaikan Allah sekali lagi. And this morning I want to share from John chapter 6 Dan pagi ini saya ingin membagikan dari Yohanes 6 that speaks. bicara mengenai multiplikasi. You know, I'm busy writing a book which is called 50 Days of Jubilee. Jadi Bu Angkia ini saat ini sedang sibuk menuliskan buku yang judulnya 50 hari dari Yobel. So every day there's a devotion. Jadi setiap hari ada renungan baru. And this week, one morning, this was what the Lord spoke to me personally. Dan suatu pagi ini yang Tuhan bicarakan kepada saya. And I want to share it with you this morning. Dan saya ingin bagikan kepada saudara-saudara pagi ini. This miracle that took place is the only miracle that is written in all four Gospels. Keajaiban ini adalah satu-satunya keajaiban yang ditulis dalam keempat kitab Injil. So it's important for us not just to know about it, but to have understanding. Jadi penting bagi kita bukan hanya sebatas tahu mengenai hal ini, tapi kita juga mengerti akan hal ini. And those of you who have done School of Intimacy know we usually teach this from Mark 6. Dan kalau saudara yang pernah ikut SOI bersama kami, saudara tahu bahwa kita mengajarinya biasanya dari kitab Markus 6. But this morning I want to share from John 6. Tapi pagi ini saya ingin membagikan dari Yohanes 6. We will read from verse 3. Kita akan baca dari ayat yang ketiga. It says, "And Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. And now the Passover feast of the Jews was near." Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Verse 5. Lalu di ayat yang kelima. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these may eat?" Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" And verse 6, "But he said this to test him, for he himself knew what he would do." Tapi dituliskan di ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. So Jesus saw the multitude. Jadi Yesus melihat orang banyak itu. Jesus saw the people, Yesus melihat orang-orang yang datang. which we know the word says there were 5,000 men.
Dimana kalau di firman itu dituliskan ada 5.000 pria. But if you study the history, it says there were almost 12,000 people. Tapi kalau saudara benar-benar mempelajari sejarahnya, sebenarnya ada sekitar 12.000 orang di situ. With the children and the wives. Dengan istri dan anak-anaknya dia. And Jesus asked Philip, Dan Yesus bertanya pada Filipus. knowing that they're in the mountain, Sudah tahu loh posisinya mereka di atas gunung. knowing Indomaret is not around the corner, Sudah tahu bahwa Indomaret nggak di ujung jalan, saudara. Jesus asked Philip, Yesus tanya pada Filipus. how are we going to feed them? Oke, sekarang gimana cara kita kasih makan mereka? Because Jesus wanted Philip not to answer from the flesh. Karena sebenarnya Yesus ingin Filipus untuk tidak menjawab dari kedagingannya. Jesus wanted Philip to have understanding that bread is not what man provides. Bahwa Yesus ingin Filipus untuk mengerti bahwa roti bukanlah sesuatu yang disediakan oleh manusia. And we know Philip responded in the flesh. Dan kita tahu Filipus menjawab dari kedagingannya. He said only what he had in his hands. Dia hanya menjawab apa yang ada di tangannya saat itu. But when Jesus responded in a different way, Tapi saat Yesus menjawab Filipus dengan cara yang berbeda, because he knew already what the Father was going to do, karena Yesus sudah tahu apa yang Bapa akan lakukan, we know that the miracle happened. kita tahu akhirnya mujizat itu terjadi. And you know, we are in the beginning of a new year. Dan saudara tahu bahwa kita itu masih di awal tahun baru nih. And I'm sure many of us have our calendar already prepared. Dan saya yakin bahkan beberapa dari kita sudah mempersiapkan kalender kita sendiri. So if we take our calendar, Jadi kalau kita ambil kalender kita, and I ask you, dan saya tanya pada saudara, what have you written in your calendar? apa yang sudah saudara tuliskan di kalender saudara? I'm sure many of us can tell us what we wrote down. Saya yakin banyak dari kita pasti udah menuliskan sesuatu di kalender kita sendiri. But if I ask you this morning, Tapi kalau saya tanya pada saudara pagi ini, what have God written in your calendar for this year? apa yang Tuhan sudah tuliskan di kalendermu untuk tahun ini? How will you respond? Saudara akan meresponi dengan apa? Do you know? Apakah saudara tahu? Do you know what God has prepared? Apakah saudara tahu apa yang Tuhan telah persiapkan? Because the difference was Karena perbedaannya adalah in what man could give, terletak di apa yang manusia bisa berikan, it was limited. itu terbatas. And we know that finally Andrew was the one that brought the 5 loaves and the 2 fish from a little boy. Dan bahkan kita tahu akhirnya bahwa Andrew lah yang akhirnya membawa roti dari anak kecil. And can you imagine that little boy must have been hungry too? Dan saudara pasti membayangkan ya, anak kecil itu juga pasti saat itu sedang lapar. Seeing this crowd around him, Terus melihat begitu banyak orang di sekitar dia. but they saw his food. Tapi mereka cuma lihat ke makanan dia aja. And they took that food Dan mereka mengambil makanan anak kecil itu. and they brought it to Jesus. Tapi mereka membawanya ke Yesus. And what did Jesus do? Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? The word says, Firman berkata, Jesus blessed Yesus memberkati those 5 loaves and 2 fish. 5 roti dan 2 ikan itu. He looked into heaven Dan dia mengadah ke surga. and he thanked the Father. Lalu dia mengucap syukur kepada Bapa. And out of the distribution through the disciples' hands, Dan lewat penyebaran dari makanan itu, lewat tangan dari murid-muridnya, the fish and the loaves didn't stop. roti dan ikan itu tidak berhenti keluar. But they had to bring it to Jesus first. Tapi pertama-tama mereka harus membawanya kepada Yesus terlebih dahulu. It was put in the hands of Jesus. Itu harus ditaruh di tangan Yesus terlebih dahulu. And for us, we might think, but Ankia, Jesus is not here with me. Dan mungkin bagi kita saat ini kita merasa, tapi Yesus saat ini nggak bersama saya But di that's sini. not the truth. Tapi itu bukan kebenarannya. Because Jesus said, wherever you go, I go with you. Karena Yesus berkata, kemanapun kamu pergi, aku pun pergi bersamamu. Me and Liana standing up here is not just the two of us. Bu Angkia dan saya berdiri depan ini nggak berdua aja Jesus di is sini. here with me. Yesus ada berdiri di depan bersama He's in kami. me and he's with me. Yesus ada di dalam saya dan bersama saya. You know, we were ministering on Tuesday in a women's fellowship. Hari Selasa lalu baru saja kita sharing di persekutuan wanita. And as Liana and I prayed for the people, Dan selagi kita mendoakan orang-orang di situ, there came a woman to us afterwards. ada seorang wanita yang keren mendatangi kita setelah itu. And she said, Ankia, as you prayed for the people, Dan dia berkata, Angkia, selagi engkau mendoakan I saw orang-orang Jesus itu, with you the whole time. saya melihat Yesus bersamamu di sepanjang waktu. She said, and then I looked and I didn't see you anymore. It looked like Jesus praying for the people, not you. Lalu wanita itu berkata, tapi setelah itu
itu saya melihat bukan seperti kamu yang mendoakan, tapi seperti Yesus yang mendoakan mereka. And I share it with her. Lalu saya membagikan bersama dia. That's my prayer every day. Itulah doa saya setiap hari. People don't have to know my name. Bahwa orang-orang tidak harus mengenal nama They don't saya. have to see me. Mereka tidak harus melihat saya, They have to see Jesus. tapi mereka harus melihat Yesus. They have to remember Jesus. Mereka harus mengingat Yesus. But the difference was Tapi perbedaannya adalah this bread and fish roti dan ikan ini was put in Jesus' hands. itu ditaruh di tangan Yesus. You know, many times we pray Tahukah saudara bahwa sering kali saat kita and berdoa we come to Jesus just like the disciples. dan kita datang kepada Yesus sama seperti And murid-muridnya, we ask him, lalu kita bertanya padanya, Lord, bless my program for the year. Tuhan tolong berkati program saya selama setahun. We all have program. Kita semua punya program We all have a masing-masing. calendar. Kita semua punya kalender Mine is full masing-masing. until November. Bahkan kalau Miss Angkia punya udah full sampai November, saudara. But it wasn't me. Tapi itu bukan Bu Angkia. And every day I still pray. Dan setiap hari saya masih berdoa. When I wake up in the morning, Di saat saya bangun di pagi hari, I put my calendar again in Jesus' hand. saya sekali lagi menaruh kalender saya di tangan Yesus. And I say, Lord, Dan saya bilang, Tuhan, I give it back. saya kembalikan padamu. Bless what needs to be blessed. Berkatilah apa yang harus diberkati, Keep what you want to keep. lalu tetap pegang apa yang engkau ingin tetap pegang, And only send me to do what you want to do. dan hanya kirimkan aku untuk melakukan apa yang engkau ingin aku untuk lakukan. Is that what we do every morning? Apakah hal tersebut yang kita lakukan setiap paginya? Many times we trust God for health. Seringkali kita mempercayakan Tuhan untuk kesehatan kita. We put our trust in doctors and medicine, which is not wrong. Kita menaruh kepercayaan kita kepada dokter dan obat yang sebenarnya tidak salah ya saudara. But do you come every morning Tapi apakah saudara datang setiap to pagi say, Lord, I put my health on the table. untuk berkata, Tuhan, aku menaruh kesehatanku di I put depan. all of my health in your hands. Aku menaruh seluruh dari kesehatanku ke dalam Whether it's my tanganmu. medicine, Mungkin my obat-obatanku, vitamins, mungkin vitamin-vitaminku, the diagnosis. bahkan diagnosa dari dokter. I don't just trust you to heal me, Lord. Aku tidak hanya mempercayakan engkau untuk menyembuhkanku saja, I put it in your hands. tapi aku sungguh-sungguh menaruhnya dalam That tanganmu. whatever you decide, Sehingga apapun yang kau tentukan Tuhan, I trust you that it will be a blessing. aku percaya bahwa itu akan menjadi berkat. And that you give me back, Father, Dan engkau akan kembalikan kepadaku Bapa, what is on your heart. apa yang menjadi kerinduanmu. Many times we pray, Seringkali kita berdoa, Lord, bless my finance, Tuhan berkati keuanganku, bless my business, berkati bisnisku, bless what I have. berkati apa yang aku punya. But are you willing Tapi apakah saudara bersedia to put it in Jesus' hands? untuk menaruhnya di To dalam put it on tangan the Yesus? table every morning. Untuk menaruh di atas meja setiap pagi. Remember, that boy didn't know what was coming. Saudara harus menyadari bahwa anak kecil itu tidak tahu apa yang akan terjadi When he selanjutnya. gave his bread and his fish, he had nothing left to eat. Saat dia memberikan semua roti dan ikannya, dia tidak punya makanan tersisa untuk dirinya sendiri. But because he was willing to let go of it, Tapi karena dia bersedia untuk melepaskan semua itu. it was not only him eating, Tidak lagi hanya dia sendiri yang makan. the multitude ate. Tapi bahkan orang yang berbondong-bondong itu semuanya makan. And there was an abundance left. Dan bahkan ada berkelimpahan yang tersisa. Are you willing to put your money, your wallet, your business in the hands of God every morning? Apakah saudara bersedia untuk menaruh dompetmu, keuanganmu, bisnismu dalam tangan Tuhan setiap To paginya? say, God, I trust you. Untuk berkata, Tuhan aku percaya I give it padamu. back. Aku kembalikan padamu. Do what you want to do. Lakukan apa yang engkau ingin lakukan. If you bless it and give it back, Kalau engkau memberkatinya dan mengembalikannya, I trust you, it will not just be a blessing to me. aku percaya Tuhan bahwa itu tidak hanya akan menjadi berkat bagiku saja, It will be a blessing to everyone around. tapi akan jadi berkat bagi semua orang di sekitarku juga. Your daily travels, Bahkan kegiatan perjalanan kita your sehari-hari, passport, paspor kita, your ID card. bahkan KTP kita. Do you put it on the table in the morning? Apakah kita taruh di atas meja setiap Say, Lord, pagi it's yours. dan berkata, Tuhan ini milikmu. Let my feet walk where you want to walk. Biarlah kakiku berjalan kemana engkau menuntunku untuk jalan. Open the doors you want to open. Untuk membuka pintu di mana engkau ingin membukakan Send me in pintu the itu. places where you want to send me. Kirimkan aku ke tempat di mana engkau ingin mengirimkan aku. Or do we have programs? Atau kita hanya melakukan program saja. This sounds like a good idea. Kayaknya ini ide bagus nih. And then we get disappointed. Lalu akhirnya pas kita lakukan kita kecewa. Your family. Keluarga kita. Most of you know my family. Kebanyakan dari saudara mungkin tahu keluarganya Bu Angkia. Do you put your family Apakah saudara menaruh keluargamu on the table every morning? di atas meja setiap paginya? Put them in the hands of Jesus. Dan menaruh mereka di tangan Yesus. Say, Lord, Dan berkata, Tuhan,
My kids don't have to marry who I choose. Anak-anakku tidak harus menikahi orang yang telah aku pilih baginya. They don't have to follow the career I choose. Mereka tidak harus mengikuti karir atau pekerjaan yang aku pilih untuk mereka. My husband, my wife, Suamiku, istriku, they're not following me. mereka tidak mengikuti aku. I put them in your hands, Abba. Aku menaruh mereka dalam tanganmu, Abba. What are you saying over them today? Apa yang sedang kau katakan atas hidup mereka hari ini? What is your plans today? Apa yang menjadi rencanamu hari ini? If you do that Kalau saudara melakukan itu on a daily basis, dalam setiap harinya, you know what happened? saudara tahu apa yang akan terjadi? Jesus didn't only feed them physically that day. Yesus tidak hanya memberi mereka makan secara fisik hari itu, What he did tapi apa yang dia lakukan? was impart in them spiritually. Apa yang Yesus lakukan hari itu memberikan jejak kepada kerohanian mereka hari The itu. truth Kebenarannya that he is the bread of life. bahwa dialah roti kehidupan. You know, Jesus didn't multiply the food every time he and the disciples had a meal. Saudara tahu kan bahwa Yesus itu tidak selalu melipat gandakan makanan setiap kali dia dan murid-muridnya sedang makan. But what he did impart through this miracle, Tapi apa yang dia impartasikan lewat mujizat ini, he said to them, dia berkata kepada mereka, whoever will eat the bread that man can make siapapun yang memakan roti yang dibuat oleh manusia will be hungry again. akan lapar lagi. But Tetapi those who eat the food that comes from heaven mereka yang memakan makanan yang datang dari surga will never be hungry again. tidak akan pernah merasa lapar lagi. And they ask him, how do we get this bread? Lalu mereka bertanya kepadanya, bagaimana kita mendapatkan roti ini? And I want us to read Dan saya ingin kita untuk membaca verse 32. di ayat yang ke-32. Jesus said to them, Maka kata Yesus kepada mereka, most assuredly, this means definitely. kalau dalam bahasa Inggris dituliskan bahwa aku menekankan kepadamu. Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Bukanlah Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. And they said to him, Lord, give us this bread. Lalu mereka berkata kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu. Jesus said to them, Yesus berkata kepada mereka, I am the bread of life. Akulah roti hidup. Who comes to me shall never hunger, Barang siapa datang kepadamu, ia tidak akan lapar lagi. and who believes in me shall never thirst. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. But I say to you that you have seen me and yet do not believe. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will by no means cast out. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. You know, you can read the Bible every day. Saudara tahu, saudara bisa saja membaca Alkitab setiap hari. You can sing a worship song every day. Saudara bisa menyanyikan lagu pujian setiap hari. But if this doesn't become your lifestyle, Tapi kalau ini tidak menjadi gaya hidupmu, that on a daily basis, practically, bahwa setiap harinya secara praktek, you don't just believe in Jesus, kita bukan hanya sebatas percaya kepada Yesus, but you believe and trust him tapi kita percaya dan kita mempercayai Dia secara utuh. with the practical things in your life, Dengan hal-hal yang kita lakukan setiap harinya. that you follow him, Bahwa kita mengikuti Dia. that you believe what you read in the Word is your truth today. Bahwa kita percaya apa yang kita baca di Alkitab pagi itu menjadi kenyataan bagi hidup kita hari itu. Then you will still be hungry. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan terus menjadi You will lapar. still be thirsty. Kita akan terus menjadi haus. Not just naturally, Bukan hanya secara fisik saja. because Jesus did eat other meals. Karena kita tahu Yesus juga memakan makanan lain ya. You know, in John 4, just before that, the disciples was concerned about Jesus' stomach. Bahkan kalau kita baca di Yohanes 4, baru saja ada sebuah isu di mana murid-muridnya khawatir mengenai perut Yesus. And they asked him, Lalu mereka you bertanya have not kepadanya, eaten. kamu kan belum makan. And Jesus said, Lalu Yesus berkata, I have food you do not know of.
Aku ada makanan yang kamu tidak tahu. And that is to do the will of my Dan Father. makanan itu adalah untuk melakukan kehendak Bapa di surga. And doing the will of the Father Dan melakukan kehendak Bapa is not us doing a crusade. itu bukan mengenai kita melakukan KKR. It's not attending Sunday morning service. Bukan mengenai kita datang ibadah minggu pagi. That's part of it. Itu bagian dari hati Bapa. But Tapi it's on a daily basis ini mengenai setiap harinya to say, Lord, untuk berkata, Tuhan, my diary, diariku, my calendar, kalenderku, I put it in your hands. aku taruh dalam tanganmu. Who do you want me to speak today, Lord? Engkau mengutus aku untuk berbicara kepada siapa Tuhan hari ini? Who do you want me to WhatsApp? Siapa yang engkau ingin aku untuk WhatsApp hari ini? What do you want me to watch? What do you not want me to watch? Apa yang engkau ingin aku untuk nonton hari ini dan yang tidak boleh aku tonton? You know, last week I was in Singapore, Saudara tahu minggu lalu Bu Angkia lagi di Singapura. and after our meeting we still had time. Dan setelah pertemuan itu mereka masih ada selang waktu. So everybody said, let's go watch a movie. Jadi semua orang berkata, ayo kita nonton film. And I'm so proud of this young group Dan saya sangat bangga dengan kelompok anak muda ini. because they know how I feel about watching something where they use the name of the Lord Jesus. Karena mereka tahu betul bagaimana saya merasa terhadap sebuah film yang menggunakan nama Yesus di dalamnya. Because we cannot watch something that use the name of Jesus Christ to curse. Karena kita tidak boleh lagi menonton sebuah film yang menggunakan nama Yesus untuk mengutuk. Why? Kenapa? Because the Lord said, do not use my name in vain. Karena Tuhan berkata, jangan gunakan namaku untuk hal-hal yang sia-sia. So one day a pastor in Jakarta said, but Angkia, it's okay. It's not you doing it. You're just watching the movie. Jadi ada sebuah pendeta di Jakarta yang berkata kepadaku, tapi Angkia kan gak apa-apa, kan kita cuma nonton, bukan kita yang melakukan. I said, oh pastor, so your whole congregation can watch pornography? Terus udah gitu saya bilang, oh pastor kalau gitu seluruh dari jemaatmu boleh nonton No, pornografi. cannot. Oh gak boleh kalau I said, itu. why? Terus saya nanya kenapa? They're not doing anything, they're just watching. Kan mereka gak ngelakuin apa-apa, mereka cuma nonton. So you rather stand up against pornography than the name of the Lord? Jadi saudara lebih memilih untuk melawan pornografi daripada untuk membela nama Tuhan. So what they did, Jadi yang mereka lakukan, because I said to them, there's this website where you can always search jadi karena ada sebuah website di mana kita bisa searching ya di situ whether saudara. they use the name of Jesus in the movie. Kalau seandainya di dalam film itu mereka ada pakai nama Yesus apa enggak. So they searched, they said, oh no, Angkia, they use the name of Jesus, we cannot go watch. Jadi akhirnya mereka taruh nama filmnya di websitenya dan ternyata mereka pakai nama Yesus, terus mereka bilang ya udah Angkia kita nggak jadi nonton. It wasn't us doing something in the streets of Singapore. Ini bukan mengenai apa yang kita lakukan atau sesuatu yang sedang kita lakukan di jalanan Singapura. It wasn't the religious activity that was taking place that honored God. Ini bukan mengenai kita sedang melakukan sebuah aksi religius atau agamawi di mana kita sedang berjalan It's bersama. them standing in truth where nobody knew. Tapi ini mengenai bagaimana mereka berdiri dalam kebenaran di saat tidak ada orang lain yang That tahu. we're not willing to compromise the name of Jesus. Bahwa kita tidak lagi berkompromi mengenai nama Yesus. Even if nobody knew. Bahkan jika tidak ada siapapun yang tahu. But we've put it in His hands. Tapi kita telah menaruhnya dalam tangan And if He Yesus. doesn't bless it, Dan kalau Yesus tidak memberkatinya, I don't want it back. maka saya tidak mau hal tersebut So Lord, if kembali. you say no, Jadi Tuhan kalau engkau berkata tidak, we can makan, kita bisa makan, but no movie. tapi gak boleh nonton. Because you do not approve. Karena Tuhan Yesus tidak setuju dengan film itu. What are the things in your life daily? Apa hal yang terjadi dalam hidupmu setiap harinya? These 5 loaves and 2 fish 5 roti dan 2 ikan ini was maybe this boy's daily lunch. mungkin saja menjadi makan siang harian untuk anak tersebut. But he was willing to put it in the hand of Jesus. Tapi dia bersedia untuk menaruhnya dalam tangan Yesus. Are you willing to say, Lord, Apakah saudara bersedia untuk berkata, Tuhan, I don't put my 1 hour on a Sunday morning aku tidak hanya menaruh 1 jam dalam hari mingguku saja, or cell group time, atau hanya di saat aku komsel saja, but every morning, Jesus, tapi setiap pagi Yesus, I'm going to sit down with you first. aku akan pertama-tama duduk bersamamu terlebih dahulu. And I do it practically every morning. Dan saya benar-benar menjalaninya secara praktek setiap pagi. I sit. Saya duduk, My quiet time, saat teduh saya, whether I'm writing the book, mau saya sedang menuliskan buku, whether I'm preparing for a ministry, atau saya sedang mempersiapkan untuk khotbah, I sit down saya duduk and I dulu. say, Lalu saya berkata, thank you, Jesus. terima kasih Yesus, You are with me. Engkau I bersamaku. believe it. Aku percaya akan hal itu. So I put on the table this morning. Jadi aku taruh di meja itu pagi itu, What is in this day?
Apa yang akan terjadi untuk hari Thank you, ini? Lord, that you bless Terima kasih Tuhan bahwa Engkau yang memberkati what is part of your plan. apa yang menjadi bagian dari rencanamu. And thank you that you give it back Dan terima kasih bahwa Engkau yang mengembalikannya for me to kepadaku. be a good steward, Sehingga aku bisa menjadi pengerja yang baik. that I can be a blessing. Sehingga aku bisa menjadi berkat. And whatever the Lord gives us back Dan apapun yang Tuhan kembalikan kepada kita, is abundance, itu berkelimpahan. not just for you, Bukan hanya untuk kita saja saudara, but for everyone around you. tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Amen. So this morning, Jadi pagi ini, maybe this is a total new concept in your mind. mungkin ini sebuah konsep yang sangat baru dalam pikiran saudara. Maybe it has been good enough for you just to pray in the morning, Lord, here am I, bless me, bless me. Mungkin menurut saudara selama ini sudah cukup baik apa yang saudara lakukan, bahwa setiap pagi saudara datang berdoa kepada Tuhan lalu berkata, Tuhan berkati aku, berkati aku. And you keep feeling hungry and thirsty. Tapi saudara terus merasa lapar dan haus. Then I want to encourage you this morning. Maka saya ingin menyemangati saudara pagi ini. You don't have to carry the burdens. Saudara tidak harus membawa semua beban itu. You don't have to be hungry. Saudara tidak harus menjadi lapar. You don't have to be thirsty. Saudara tidak harus menjadi haus. You don't have to have lack. Saudara tidak harus mengalami You don't have to be kekurangan. sick, Saudara tidak harus menjadi sakit. because Karena God's will is perfect. kehendak Tuhan itu sudah sempurna. And whatever you are willing Dan apapun yang saudara sedia, to put in His hand, secara bersedia saudara taruh dalam tangan Tuhan, He will make whole. maka Tuhan yang akan menjadikan semuanya utuh kembali. So, Liana and I prophetically put some things on the table this morning. Jadi Bu Angkia dan saya secara profetik menaruh hal-hal ini di meja ini secara profetik. But how does your table look? Tapi kira-kira saudara punya meja sendiri terlihatnya seperti apa pagi ini? You know, I can be the one praying and declaring things over my family every day. Saya bisa saja menjadi orang yang mendeklarasikan sesuatu yang baru atas keluarga saya setiap pagi. Because I love them, Karena saya mengasihi mereka I care for them, dan saya peduli akan mereka. and it can make me tired, Dan mungkin saja itu bisa membuat saya lelah, it can frustrate me, lalu bisa membuat saya menjadi frustasi. or I can put them in Jesus' hand Atau saya bisa menaruh keluarga saya and say, di dalam Lord, tangan Yesus dan berkata, Tuhan, what do you say? apa yang sedang kau katakan? Speak to me. Bicaralah kepadaku. When I put my finance Saat saya menaruh keuangan saya in His hand, di dalam tangan Yesus, it's no longer mine. ini bukan lagi menjadi milik saya. Who is going to Singapore in this coming 2 weeks? Ada yang akan ke Singapura untuk 2 minggu ke depan? Is there anyone in this room? Ada di ruangan ini yang mungkin 2 minggu ke depan akan ke Singapura? Boleh angkat tangan? Please, if you are here, don't be shy now. Who is flying to Singapore within the next 2 weeks? Enggak, beneran. Akan ke Singapura dalam 2 minggu ke depan? Yang memang sudah punya rencana untuk ke Singapura. Ada? Olivia, you? Boleh angkat tangan? Ya. Are you? Okay, please come. to Boleh the maju front. ke depan? I have to be obedient. Saya harus menjadi taat. Ada sesuatu yang Tuhan taruh. Somebody blessed me yesterday Seseorang memberkati saya kemarin with $50 dengan 50 Sing dollar. And God speaks to me in the season because of 50. It's my 50 year of being on earth. And then she gave me the 50, give me a word. And this morning the Lord said, Anki, I want you to bring it to church. Oke. Jadi untuk saya, tahun ini adalah tahun profetik untuk saya karena ini tahun ke-50. Jadi Miss Angkia tahun ini umur 50. Lalu tahun ini juga tahun angka 5. Jadi Tuhan berbicara ke Miss Angkia lewat angka 5. Dan Tuhan berbicara pada dia pagi ini untuk membawa 50 Sing dollar ini kemari pagi ini. And it's not about the numerical value. Dan ini bukan mengenai harganya ya saudara. It's what it says in the Spirit. Ini mengenai apa yang sedang dikatakan oleh Tuhan secara kerohanian. And the Lord said, whoever will go, Dan Tuhan berkata siapapun yang akan I want you pergi, to remind them. aku ingin engkau untuk mengingat mereka. Just like 5 loaves Sama seperti 5 roti and 2 fish dan 2 ikan fed a multitude. yang akan memberi makan kepada banyak orang. This didn't come from man. Ini tidak datang dari It's manusia not coming from Ankia. dan bukan datangnya dari Bu Angkia. This is coming from the Lord. Ini dari Tuhan. And I believe Dan saya percaya as it comes from His hand, selagi ini datangnya dari tangan Tuhan, God is blessing you Tuhan sedang memberkatimu with spiritual food, dengan makanan rohani with spiritual water, dan dengan minuman rohani to continue to be a blessing to untuk the terus nations. menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amen. Amen. You see, this is why
Saudara lihat ini kenapa? We don't understand. Kita nggak ngerti, saudara. And maybe even Kenneth and Olivia, they don't need $50. Dan bahkan mungkin untuk Bu Lydia dan Pak Kenneth mereka nggak perlu It doesn't make $50. sense. Nggak masuk akal, saudara. But obedience. Tapi ketaatan. The 5 loaves and 2 fish, it didn't make sense to feed 12,000. 5 roti dan 2 ikan itu nggak masuk akal untuk bisa memberi makan 12.000 orang. But obedience. Tapi ketaatan. And this morning, Dan pagi ini, I could have chose, my actual wallet is there in my handbag aku bisa saja memilih untuk membawa dompetku yang asli yang ada di dalam tas. with my rupiah in. Yang di dalamnya uangnya rupiah, saudara. But the Lord said, put the $50 in here. Tapi Tuhan bilang, taruh $50 itu di dompet ini. It doesn't come from you, it will come from my altar. Itu bukan lagi datangnya dari Bu Angkia, tapi datangnya dari mesbah And I will Tuhan. impart in those people's life what I have written in heaven. Dan Tuhan akan mengimpartasikan ke dalam hidup orang itu apa yang telah Tuhan tuliskan di surga. And I believe there will be a testimony. Dan saya percaya akan ada sebuah kesaksian. Something that God will do supernaturally for them. Sesuatu yang Tuhan akan lakukan secara supranatural bagi hidup mereka. It's not about us. Ini bukan mengenai kita, But this morning, tapi pagi ini I want you to close your eyes. saya ingin saudara untuk memejamkan mata. And I want you to see yourself sitting with Jesus this morning. Dan saya ingin saudara untuk membayangkan saudara sedang duduk bersama Yesus pagi ini. And even this morning, maybe it's difficult for you to imagine Jesus sitting with you at a table. Dan mungkin pagi ini saudara merasa kesulitan untuk bisa membayangkan dirimu sedang duduk bersama Yesus di sebuah meja bersama. But Jesus said, Tapi Yesus berkata, I'll never leave you. aku tidak akan pernah meninggalkanmu. I'll never forsake you. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Jesus is omnipresent. Yesus itu maha hadir. He is with us now, Dia ada bersama kita saat ini. but He's with you always. Tapi dia selalu bersama kita. And as you sit with Him at the table this morning, Dan selagi saudara duduk bersama Yesus di meja itu you pagi know, ini. sometimes we think sitting with Jesus at the table is only when we partake of communion. Saudara mungkin terkadang merasa bahwa kita hanya duduk semeja bersama Tuhan saat kita sedang memakan perjamuan kudus saja. But it's so much more. Tapi ini lebih dari itu. It's Jesus being involved in your life every day. Ini berbicara bagaimana kita menaruh Yesus ke dalam hidup kita setiap harinya. And I want you to see Him this morning opening His hands in front of you Dan saya ingin saudara untuk melihat bagaimana Yesus saat ini membuka tangannya di depan saudara. and saying, my child, Dan berkata, anakku, my beloved daughter, putriku yang terkasih, my beloved son, putraku yang terkasih, put in my hands taruhlah dalam tanganku what you need. apa yang kau butuhkan. Surrender it. Berserahlah. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you that you are working in the hearts this morning. Terima kasih bahwa Engkau sedang bekerja dalam hati-hati mereka And pagi in the ini. same way, Lord, Dan dengan cara yang sama Tuhan. when Philip and Andrew even didn't understand, Saat bahkan Filipus dan Andreas tidak mengerti you were faithful. bahwa Engkau ada. And as the little boys' loaves and fish Dan selagi anak itu menyerahkan roti dan ikannya. were placed in your hands, Dan mereka menaruhnya dalam tanganmu. the heart of the Father was revealed. Kerinduan dari Bapa diungkapkan. What was one moment still lacking Di mana sebuah kekurangan saat itu sedang terjadi. was suddenly overflowing. Tiba-tiba kekurangan itu diubah menjadi sebuah berkelimpahan. Father, whoever needs healing this morning, Bapak siapapun pagi ini yang membutuhkan penyembuhan. we put our physical hearts in your hand. Kami menaruh hati kami secara fisik Every dalam organ in our tanganmu. body, Setiap organ dalam tubuh kami. every cell in our body. Setiap sel dalam tubuh kami. Now we ask you, Jesus, Dan kami minta kepadamu Yesus. bless it again. Berkatilah. Make it perfect again. Buatlah hal tersebut menjadi sempurna lagi. Let your Holy Spirit come. Biarlah Roh Kudusmu yang datang. Fill the void spaces. Dan mengisi setiap kekosongan. Bring balance in what is incorrect. Untuk mengembalikan keseimbangan dari apa yang Bring sebelumnya tidak healing, baik. Lord, Bawalah kesembuhan Tuhan. that our lives can be a blessing to you. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat.
Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your power. Terima kasih Roh Kudus atas Your kuasamu. power that is at work right now. Kuasamu yang sedang bekerja saat ini. Jesus, you didn't touch all 12,000 of these people. Yesus, engkau tidak menyentuh setiap dari 12.000 orang yang hadir. But all 12,000 ate the bread that brings life. Tapi setiap orang dari 12.000 itu memakan And I roti yang declare membawa this kehidupan. morning, Dan aku deklarasikan It's pagi ini, you, the bread that came from heaven, engkaulah roti yang datang dari surga. that heal, Yang menyembuhkan, that provides, yang menyediakan, that positions, yang menaruh posisi, that open doors, yang membukakan pintu, that restores. yang merestorasi. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. And I pray, Holy Spirit, Dan aku berdoa Roh Kudus, this will not just be a moment in church this morning. ini tidak hanya akan menjadi sebuah momen di gereja saja. This will become life. Ini akan menjadi kehidupan. That on a daily basis, Bahwa setiap harinya, whatever we have, apapun yang kami punya, we bring it to you. kami serahkan We dalam trust tangan. you. Kami percayakan What we padamu. put in your hands, Apa yang kami taruh dalam tangan, that you will bless, bahwa engkau akan memberkati. and it will become a blessing through our lives. Dan itu akan menjadi berkat lewat hidup kami. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Lord, I declare, Tuhan, aku in the name deklarasikan of Jesus, di dalam nama Yesus, you will open doors Kau akan membukakan pintu for your sons and your daughters. untuk putra-putra dan putrimu. No more financial burdens. Tidak ada lagi beban secara finansial. No more lack. Tidak ada lagi kekurangan. You are Jehovah Jireh. Engkaulah Jehovah Jireh. Thank you that they will see your provision. Terima kasih bahwa mereka akan melihat penyediaan-Mu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Just thank the Lord in your own words. Terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam kata-katamu sendiri. Just thank Him for what you have received Terus ucapkan syukur terhadap apa yang telah kau terima hari ini. and trust Him Dan percayakan padanya to make you a blessing. untuk membuatmu menjadi berkat. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus.